Sindikat perdagangan ginjal di Kamboja menjerat 122 korban dari berbagai kota di Indonesia. Pada Kamis 20 Juli 2023, polisi menyebut telah menangkap 12 anggota sindikat ini. Dari pemeriksaan polisi, sindikat ini juga bekerja sama dengan salah satu rumah sakit dalam negeri. Polisi menilai sindikat ini bukan satu-satunya yang bermain di Indonesia. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Hengki Haryadi mengungkapkan sindikat ini dikoordinasi tersangka berinisial H yang ditangkap di Bekasi pada 27 Juni 2023. H mengatur semua hal mulai dari menjaring korban melalui media sosial Facebook hingga memberangkatkan korban untuk operasi ginjal di Kamboja. Ternyata dalam pengembangannya ini merupakan jaringan internasional yang kita kenal dengan istilah Transnational Organized Crime. Kemudian di bawah asistensi dari Baris Krim Polri, kami membentuk tim gabungan dari Baris Krim Polri, Polda Metro Jaya, dan Diprubinter. Kami berusaha untuk menyelamatkan pendonor yang ada di Kamboja saat itu karena hasil dari digital forensik kami menyatakan bahwa ada 14 korban yang akan diadakan operasi di Kamboja. Kemudian kami berangkat ke Kamboja pada tanggal 30 Juni. Tim lengkap dari Baris Krim, kemudian Polda Metro Jaya dan juga Diprubinter. Namun ternyata di sana terhalang oleh adanya birokrasi selama kurang lebih 2 minggu di sana. Ternyata ini tercium oleh sindikat, kemudian mereka langsung segera keluar dari rumah sakit, jalan darat menuju Vietnam, terbang dari Vietnam ke Malaysia baru ke Bali. Sebelumnya pada 20 Juni 2023, polisi menangkap pelaku penjualan ginjal di Jalan Macan Lindungan, Bukit Baru, Palembang, Sumatera Selatan. Di hadapan petugas, pelaku mengaku sebagai perekrut para korban. 22, 23, 24. Satu orang pemberangkatan kamu dapat berapa? Komisi berapa? Bukan pemberangkatan, selesai berangkat, selesai di sini. Yang kecil 2.000 dikasih. 2 juta? Iya. Yang kecil? Yang udah kamu terima berapa juta? Belum terima sama sekali, Pak. Belum terima? Iya. Dia nilainya 2.000? Paling kecil. Ya, paling kecil. Iya. Tapi yang orang yang kamu cari ini hanya di Palembang apa dari luar Palembang juga? Luar pulau, Pak. Kan Luar pulau? Iya. Oh, nggak mesti di Palembang? Iya. Cara kamu mencarinya gimana? Via telepon gimana cara kamu menawarkannya lah? Ya sosmed, Pak. Sosmed? Seorang pelaku lain ditangkap di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku ini berperan menjaga, mengawasi, dan memenuhi kebutuhan pendonor selama di Kamboja. Pelaku kini mendekam di penjara Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sindikat ini turut melibatkan M, seorang polisi berpangkat Ajun Inspektur 2, dan A, petugas imigrasi berstatus pegawai negeri sipil. Mereka membantu sindikat merintangi penyidikan kepolisian setelah rumah penampungan mereka terungkap pada pertengahan Juni 2023. 2 tersangka di luar sindikat, yaitu dari oknum, instansi Polri ada. Dalam pengembangan terhadap siapapun pihak yang terlibat nanti, kita akan terus membuka ya, bagaimana proses terjadinya perekrutan, kemudian mencari korban, kemudian membawa korban dan meloloskan korban sehingga sampai ke luar negeri. Ini sedang kita dalami. Dengan sogokan sebesar 612 juta rupiah, Aibda M menyuruh semua pelaku untuk membuang gawai, mengganti nomor telepon, dan berpindah-pindah tempat agar keberadaan mereka tidak terendus polisi. Adapun petugas imigrasi berinisial A yang membantu meloloskan korban saat pemeriksaan imigrasi mendapatkan uang antara 3,2 sampai 3,5 juta rupiah. Baris Krim Polri mencatat sejauh ini Satuan Tugas TPPO menerima 699 laporan perdagangan orang. Sebanyak 829 tersangka telah ditangkap dan 2.149 korban diselamatkan. Masyarakat diminta turut berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman dengan melaporkan langsung kepada kepolisian setempat apabila mencurigai sesuatu terkait TPPO.